kita masih membahas soal PSSI dan Kemenpora apakah memang sudah cair atau timbul permasalahan baru. Kalau tadi yang disampaikan sama Babe kayaknya ini permasalahan baru ini ya. Sampai impeach presiden. Saya ke Pak Margarito aja deh. Sebelum sampai ke situ saya ingin Sejauh bilang begini itu kah? Untuk orang-orang FIFA kan pasti tidak mengerti sistem hukum Indonesia begitu ya. Salah satunya cara kita memberitahukan kepada mereka adalah Menpora pastikan pembekuan PSSI itu dihentikan dengan cara memastikan bahwa kompetisi berjalan. Hanya dengan cara itu menurut saya pesan itu akan sampai ke FIFA dan dengan demikian sanksi yang sudah di depan mata itu bisa dicabut. Kalau tidak ya pasti berjalan. Karena mereka tidak mengerti apa tuh putusan artinya itu. kompetisi tetap berjalan seperti biasa kalau gitu. begitu kompetisi berjalan saat itu juga FIFA akan sama melihat halnya itu. dengan putusan PT Tun tadi sudah dilaksanakan. Kalau tidak begitu selesai. Saya setuju ya bahwa ini mungkin nggak sampai lah soal impeachment kepada Terlalu presiden, tinggi ya. terlalu jauh. Ya. Sorry ya Be, berbeda pendapat. Karena dalam poin ini menurut saya memang tidak ada arahan ke sana. Cuma memang yang Babe benar adalah orang kalau nggak ngerti bola, nggak tahu apa akibat dari yang dilakukannya. Ya, itu satu. Nah, pada bagian lain, saya mau membela juga dengan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh tim 9. Biar bagaimanapun banyak guru saya di sana, Imam Prasojo dan lain-lain. Hanya saya khawatir kalau menyampaikan misalnya sesuatu ya bahwa PSSI ini ada match fixing, pengaturan skor, suap, lalu ada pencucian uang dan lain-lain. Mudah-mudahan segera ada bukti kasus yang dibawa ke KPK atau kepolisian. Kalau tidak, kita akan bilang, waduh, teman-teman di KPK dikriminalisasi. Padahal kita pada saat yang sama mengkriminalisasi. Jadi saya tuh dalam konteks itu percaya kredibilitas mereka sampai kapanpun. Sekarang muncul pertanyaan saya kepada teman-teman di Exco ini. Ya, apakah tidak pernah melihat bahwa niat Menpora itu ada baiknya? Itu satu. Yang kedua, kesel nggak, dendam nggak gitu ya terhadap Menpora? Atau bisa duduk sama-sama? Ini pertanyaan yang paling sulit, dua ini. Mungkin bukan duduk bersama, mungkin Tapi bisa kalau mengadakan Menporanya pertandingan nggak bisa duduk persahabatan. gimana coba? Apa? Kalau Menporanya nggak bisa duduk bagaimana? Tidak bisa diajak Bisa duduk dia cuma bareng berjalan-jalan dulu, maksudnya. Ya, makanya Pak Marito Karena mungkin berapa kali kan Lanyala itu mau datang kalau kita Ya, tapi baca di sesudah tidak mau diajak duduk pun dengan perkembangan terakhir ada Nah, perasaan udahlah dendam berdiri atau berdiri tidak, aja, ya? ngobrol Berdiri sama bersama berdiri dulu. aja gitu. Ada baiknya nggak Menpora ini di mata Contohnya PSSI? masalah prestasi. Baik, jadi yang pertama adalah Menpora ini tentu ada niat baik. Oke. Niat baik Tepuk tangan dong, untuk tepuk tangan memperbaiki. dong. Untuk memperbaiki dunia persepak bolaan di kita. Walaupun katakanlah di dalam dekade terakhir ini kepengurusan kita, saya Exco dari 2011, itu sudah bisa meningkatkan prestasi kita dari ranking FIFA 171 menjadi 151 dari 208 negara anggota FIFA. Itu kan sudah merupakan perbaikan dan itu indikator. Kemudian yang berikutnya hanya sayangnya Menpora ini di dalam ingin niat baik memperbaiki persepak bolaan, kelihatannya, nah, tadi saya sepakat dengan Babe gitu, banyak orang-orang yang tidak terlalu paham masalah sepak bola. Atau ada juga orang-orang yang dulunya merasa tersingkirkan gitu kan. Adalah di lingkungan BOPI dan seterusnya. Nah sehingga itulah yang membuat kisruh. Barisan Menurut sakit saya, hati maksudnya. ya kira-kira seperti itu. Cuma barisan sakit hati itu ada alasannya juga, mohon maaf nih, saya agak galak-galak motong. Karena barisan sakit hati itu ngelihat ini sebetulnya orang-orang yang sama muter-muter aja. Dia dulu ikut si ini, sekarang ikut si itu, dia muter-muter aja misalnya. jelas juga, kan? Mudah-mudahan muter-muternya itu menuju yang lebih baik. Dari kompetisi yang dulu dianggap breakaway league oleh FIFA, yaitu Liga Primer Indonesia, nah sekarang ada di IPL gitu. di BOPI, LPI itu, gitu kan? Oh, dia ngumpul di situ. Ngumpulnya di situ, gitu. Dan mau tidak mau mereka pasti minimal menginginkan persepak bolaan di Indonesia ini di-ban oleh FIFA karena mereka ingin hidup lagi, gitu. Rizka, Kan itu. kita harus janjikan, ini penting, kita harus janjikan perwakilan Kemenpora dan BOPI suatu saat datanglah ke acara ini. Supaya adil ya. Kalau Kita menurut harus ceritakan ya. Kok nggak bakal berani deh? Tadi saya ditelepon dari kemarin, itu Iya, kagak katanya bakal pihak berani. Menpora hadir, pihak BOPI hadir, makanya PSSI Lah, diminta lagi hadir. Bopi. Kagak bakal berani. Tapi bicara soal sanksi ya, sanksi ini kan Kagak kalau bakal berani. Tapi saya ingin bilang begini, tadi menyambung tadi gitu ya. Niat baik sih oke begitu ya, tetapi saya pernah nanya sama Roy Suryo gitu, Mas, Anda ini mantan Menteri Pemuda Olahraga, saya mau tanya sama Anda punya kewenangan berdasarkan hukum mengatur PSSI? Tidak. Begitu, sehingga sedari awal saya sudah berpendapat bahwa
Menpora tidak bisa ngatur. Kalau memang PSSI, tidak karena ada di Undang-Undang keolahragaan nasional kita itu tidak memberikan kewenangan itu kepada Jadi gini, Pak Margarita, olahraga, saya sepakat sebagai tadi. olahraga. Pak kita dari PSSI itu adalah berbahasa basi. Oke. Kalau saya tuh niat kagak bisa kita lihat, Pak. Ya, Mau lihat, baik jadi atau mau tindakan. jahat kagak bisa. Ya, yang kita lihat tindakannya, tindakan ya. Menpora menghancurkan sepak bola nasional. Be. Itu yang kita lihat. Apapun alasan Iya, Pak. Imam Prasojo Betul, yang betul. tinggal di Purwakarta, Setuju. di Gunung Bongkok, Betul. yang dikutip-kutip oleh Effendi Benar. Ghazali. Benar. Saya kagak beli alasan dia. Karena Betul. apa yang Betul. dituduhkan Imam Betul. Prasojo Nah, saya- bukan tanggung jawab PSSI. Oke. Saya tadi sudah bilang Mas Effendi, awas diomelin orang tua. Kutip mulu. Terus. Tadi kan Siti yang bela saya. Ini ngomong-ngomong begini, mohon maaf Iya, hadirin iya, dan iya. hadirat sekalian. Iya. Saya mau pergi ke KUA besok pagi. Saya mau laporkan PSSI. Terima kasih. Kok tahu? Abe? Menpora. Salah, bukan pergi ke presiden dong. Masa nggak pergi ke KUA? Ke KUA. Laporan Menpora. Bicara soal sanksi, Be. Lah, sepak bola itu sanksi itu ada beberapa macam, Be. Kalau yang masih ringan itu adalah melakukan pertandingan sepak bola boleh, tapi tanpa penonton. Pernah kan, Be, gitu ya? Oh, banyak. Nah, Ya. kalau yang paling berat itu adalah, Be, boleh melaksanakan pertandingan sepak bola, tapi tanpa bola. Ini itu paling bahaya, Bre. Gimana caranya? Tapi begini ya, sanksi yang kepada Brunei juga kan tidak pol 2 tahun. Iya. Ketika Ya, ya. ada Ya, ya, progres, ya kan, Ya. lalu dia cabut. Dan ini saya sangat yakin, Ya. penduduk kita 240 juta, ya kan, lebih barangkali sekarang. Ya. Itu apa namanya tidak akan Iya. FIFA menjatuhkan sanksi yang begitu Iya. kejam. Oke. Ini Kira itu. mumpung Pak Be tenang, seringan-ringannya Sebentar, Pak sanksi. Be, mumpung Pak Be tenang, saya mau ajak ke belakang dulu sebentar. Oh, Be, kita Oh ke iya belakang. iya iya. iya. Terima kasih Pak Be sudah hadir malam hari ini Makasih, Be. Ya, ini. untuk menjaga. Saya cuma mau kasih tahu. Terima kasih, Be. Saya tetap akan mengutip Imam Prasojo, Be. Oke. Ya. Babe dari tadi bersikeras begitu ya bahwa memang tidak salah sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh PSSI begitu ya. Tapi boleh nggak kalau PSSI memberikan jaminan juga mungkin untuk pemerintah, untuk masyarakat Indonesia bisa membangun kembali nih sepak Ya. bola Indonesia Tadi kan saya belum prestasi. selesai ya. Oh iya ya boleh. Yang pertama adalah niat baiknya Menpora ini disalahgunakan atau dia menggunakan jalur yang keliru. Harusnya kan ada tahapannya. Ya. Membekukan ini tidak harus oleh kementerian. Kalau ada cabur bersalah atau melanggar aturan itu oleh induk cabang olahraga siapa KONI harusnya. Itu menurut undang-undang sistem keolahragaan nasional nomor 5. Di Kongres Ketua KONI hadir ya? Hadir dan dia yang membuka Ya. gitu kan. Nah, hal itu yang harus dilakukan sebetulnya oleh Menpora tadi saya sepakat dengan Babe memfasilitasi, membuat lapangan kerjasama dengan pemerintah daerah, stadion-stadion buatlah di provinsi, di setiap kabupaten kita kan nggak ada, Oke. ya kan? Nah Ya. itu yang harusnya Kita belum dilakukan, lihat mengayomi. berita gitu. terwadu loh. Betul. Ya, terlalu. Kita terlalu dulu ya. Dari tadi, iya, kita panjang dan lebar terwadu Oke, belum ya? Pak Ya. Tony saya potong terlebih dahulu Iya, ya. Karena kalau tadi kita sudah melihat berita terpas, ini ada kategori berita terwadu pemirsa. Tapi saya tampilkan terlebih dahulu kembali ke hadapan Anda 6 panelis yang sudah memberikan jawabannya kepada kita terkait dengan berita yang masuk dalam kategori terwadu. Siapa saja? Bang Ya, Effendi? sekali lagi saya sebutkan terima kasih teman-teman Turnomo dari Undip, Eni Mariani dari Unpad, Suko Widodo dari Unair, Ngurah Putra dari UGM, Syafruddin Pohan dari USU dan Hasrullah dari Unhas. Terima kasih. Oke, kita Sekali lagi berikan teman-teman aplaus ya. untuk Ya. panelis kita. Ini dia ya. Ya. Kita Langsung lihat. saja kita akan melihat ini dia berita terwadu kita untuk malam hari ini pemirsa di hadapan Anda. Langsung. Waduh. Berita waduh iya. pertama, polemik kampus bodong, Menristek akan dipolisikan. Wah, ini justru Menristek yang akan dipolisikan Iya, iya. oleh kampus bodong itu. Ya, jadi Jadi ini, kampus ya. ini barangkali juga ini ya pernyataan bodong sebetulnya ya. Kok pernyataan bodong? Ya pernyataan bodong itu artinya belum tentu dilaksanakan, ya kan? Nggak, kalau itu bocoran nggak gitu. Bocoran. Iya, iya, betul. Bahwa intinya Menristek dipolisikan itu Menristek dijadikan polisi gitu ya. Eh? Bukan. Oh bukan. Salah. Ulang pelan-pelan. Salah. Menristek. Dipolisikan. Kalau di sini kok Menristek dijadikan polisi kan bukan. Malah benar dia, malah Ya, benar. iya kan? Benar? Jadi Ya. pemilik kampus bodong Tuh. itu
menyetujui Nah. yang bisa memeriksa itu semua Menristek. Iya. Karena Menristek lah yang Polisikan. Dan Tapi ini dianggap polisi. kalau seandainya Menristek nggak dipolisikan, betul kata Mas Fendi, ini adalah pernyataan bodong. Bodong. Bohong dong, Oh, bodong. Bodoh. Bohong dong. Bohong dong. Ya, oke, Yang oke. kedua, yang kedua. Baik, kita lanjut lagi untuk berita terbaru kita malam hari ini yang kedua. Ini dia pemirsa. Nah ini. Oh, Belum Mas Iwe. Mas Nih. Keli, ini dia. PDIP tidak masalah, Ketua Pansel KPK, staf ahli Rini Sumarno. Ini yang lagi rame-rame nih. Kali ini coba kita Pak Marianto deh ya. Coba bagaimana Pak komentar tentang berita tadi? PDIP tidak masalah kalau Ketua Pansel itu adalah stafnya Ibu Rini Sumarno. Iya, kalau masalah kan masalah semua. Artinya? Kalau satu ini dimasalahkan bisa jadi masalah semua, kecuali yang 3 narsi aja nggak masalah. Selebihnya masalah semua. Ada 2 misalnya, ini kan Fendi kan pura-pura nggak tahu aja. Kagak. Tahu guru saya, Ibu Harkristuti, Ya. orang Menkumham. Ya. Oke. Begitu. Satu lagi kepala BPHN, orang Menkumham. Ya. Terus apalagi yang tidak ada kaitan dengan bos-bosnya di atas. Oke. Semua nggak ada Nanti kaitan. Kan? secara khusus tentang pansel akan kita Nah, bahas. iya, jadi Boleh. udah lah. Berarti kita Jadi tampilkan, memang mesti nggak kita tampilkan dimasalahin. satu lagi dulu ya Yang terwaduh. untuk berita terwaduh kita malam hari ini yang masuk dalam kategori ini dia pemirsa. Kita mau lihat. Pansel Capim KPK tuai polemik. Wah, iya. Oke. Ini dia ya wajah-wajah. Iya. Kalau tuai Sri Kandi polemik ya, KPK. tuai polemik ya. Iya. Wah, tuai polemik. Ya nggak ada nggak tuai polemik. Itu guru saya juga. Di mana kan? Guru siapa? Guru saya. Yang mana? Nggak ikut. Iya. Nggak masuk. Oh jadi polemik karena Iya, guru iya, Anda nggak iya. masuk. Iya, benar. Nanti kita akan khusus Iya, bahas ya baik. soal Oke, pansel KPK. kita akan khusus bahas malam hari ini soal 9 Sri Kandi atau mungkin 9 pansel KPK begitu ya. Karena ini masih pro dan kontra, belum ada SK-nya juga katanya, jadi belum bisa. Hari ini sudah ketemu Pak Presiden. Hari ya? ini sudah ketemu dengan Presiden, tapi kita belum tahu apakah memang SK-nya sudah hadir. Kita sudah mencoba mengundang salah satu dari anggota pansel, namun belum bersedia untuk memberikan komentar. Saya maklum lagi karena jauh lebih penting konsolidasi dan Dengan ketemu Presiden. dengan Pak Presiden daripada bicara dulu. Ya. Tapi yang penting suratnya dipegang dulu baru bisa bicara ke hadapan publik gitu ya. Iya. Oke, langsung saja kita akan mengundang, ini dia dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IKG Patriastomo. Anda. Selamat malam, Pak. Ya, kita mengundang ikatan ahli pengadaan ini karena banyak kasus korupsi yang ditangani KPK itu adalah berasal dari pengadaan-pengadaan. Nah, ini terkait juga dengan nanti pansel pimpinan KPK ini. Kalau Iya. boleh pertanyaan pertama, karena Bapak ini adalah ahli pengadaan, ini pembentukan pansel ini mengada-ngada atau tidak Pak? Gitu ya. Karena kebetulan 99-nya perempuan. Kalau saya merasa yang penting itu 3 hal. Ini Pak Bang Yudi Latif juga mengatakan demikian, yaitu integritas, kapabilitas, dan proporsionalitas. Oke, Jadi baik. barangkali ada sedikit masalah di proporsionalitas. Oke, kembali. Mengada-ngada atau tidak sih sebenarnya, Pak? Ya kalau milih pimpinan kan itu nanti pengadaan yang lain gitu kan. Jadi pengadaan panselnya saya kira sih fine-fine saja. Fine-fine saja. Kalau gitu saya langsung ke Jadi Pak tidak Margarito mengada-ngada. nih. Kalau Anda tanya sama teman kita Irman Putra Sidin, dia bilang mengada-ngada. Mengada-ngada. Iya, kalau tanya sama Irman Putra Sidin. Ini ya. mengada-ngadanya apa karena Begini, memang kalau saya sih oke, nggak ada masalah. tidak Tapi masalah? Pak FD, maaf Pak FD. Oke, boleh. Secara Nah, etimo- Pak, Lah, saya iya. mohon maaf ya Pak, daripada Bapak teriak-teriak di situ, Iya. penyamaran Bapak tidak Iya. berhasil, bagaimana kalau Bapak Boleh. gabung aja di sini? Boleh deh ya. Oke, bentar deh ya. Ini Pak, yang mau saya sampaikan Pak Margarito selamat Iya, malam. betul. Teman Dek Bel, Iya. Dek Rizka. Selamat malam. Secara etimologi, kalau kita bicara masalah pansel KPK itu sudah sesuai. Karena maknanya pansel itu adalah panitia seluruhnya. Kok seluruhnya bukan seleksi? Ya, belum. belum. Panitia seluruhnya. Ini secara etimologi. Iya. KPK, K-nya itu kaum, P-nya perempuan, K lagi komposisinya. Jadi pansel KPK itu adalah panitia seluruhnya, kaum perempuan komposisinya. Malam hari ini yang kelihatan bingung hanya Pak Tony. Loh, kalau Pak Tony cocok. Pak Tony ini memang disukai oleh supporter Indonesia. Sesuai iya. namanya Tony, penonton Indonesia. Jadi Pak Tony memang sedang diam, betul. karena saya yakin nanti kalau KPK sudah terbentuk dengan baik,
mestinya tetap PSSI harus transparan dan bisa diperiksa oleh KPK. Oh, siap. Dan siap. Sangat siap. Kagak bisa, Fen. Karena dia nggak pakai uang negara. Oh periksa. enggak, nah, ini kita debat. Kagak Dia bisa. termasuk badan publik. Badan publik tapi dia kagak pakai duit negara gimana? Coba Yang bisa beli tiket gimana yang beli tiket? Oke, Yang kita beli tiket gimana? boleh dong. Yang beli tiket gimana? Oke dok, boleh kita kembali ke tema kita pada malam hari ini di soal 9 Serikandi KPK nih. Saya ke Pak Margarito aja, 9 perempuan diperbolehkan begitu ya? Saya pernah bilang begini begitu, kalau Anda meragukan perempuan di 9 pansel ini, saya mau tanya, pada waktu itu ada beberapa orang yang menanyakan pada saya begitu ya. Memang perempuan-perempuan itu, pansel itu mau disuruh cungkil gunung, ngeratain gunung. Kagak kan cuma duduk di ruangan yang Berarti boleh. asik. Berarti boleh ya, nggak sah-sah saja ya, apa-apa, 9 gitu kan, itu perempuan. haknya presiden, dari segi hukum gak ada masalah. Komposisi idealnya Nah, seharusnya? komposisi ideal juga bagi saya begini, yang terpenting adalah mereka, ya itu tadi, integritasnya itu, kredibilitasnya itu yang paling pokok. Kapabilitas. Gitu. Kapabilitas. Dan Walaupun, mereka pasti gitu ya. Dalam proporsionalitas memang ada dua pendapat yang berbeda. Kalau boleh saya Kalau kutip saya sih nggak ada masalah. analis atau analis kita tadi. Ya, ya. Misalnya Turnomo dari Undip mengatakan kalau menggunakan the muted group theory, ini berarti sesuatu yang baik. Ya. Karena perempuan yang selama ini dianggap bisu, sekarang suaranya sudah didengar. Ya. Tetapi Syafruddin Pohan sebaliknya mengatakan ini melanggar azas proporsionalitas karena katanya paradoksnya pada bagian lain ya, sebagian perempuan juga menikmati hasil korupsi. Oh. Jadi sama-sama laki-laki juga dan perempuan juga. Jadi kalau ada alasannya bahwa pemilihan 9 Serikandi Iya. ini adalah untuk meminimalisir begitu tindakan korupsi atau mungkin melihat Saya tidak gini ya, sebagai orang hukum tata negara, saya hanya ingin mengatakan satu, bahwa ini kewenangan presiden dan presiden sudah menetapkan sah. Oke, berarti Kalau ada yang menarik mengatakan loh, ini menarik ya. ini- Karena saya pikir tadinya dia mau marah. Karena namanya sempat disebut-sebut tapi dia nggak masuk. Enggak, yang menyebut-nyebut itu juga jelas. Iya, iya, Saya iya, tanya, iya. waktu mereka nanya kepada saya bilang, Anda dapat dari mana tuh nama itu? Begitu kan? Saya Siapa yakin yang loh, Pak. iya. Sekarang ini banyak itu kan. Ada. Jasa palsu, Ya. pemberi harapan Nah, itu palsu. dia. Ya. Makanya Ternyata ketika gini. mereka tidak bisa ngejelasin dari mana sumbernya, saya bilang itu sumbernya dari bodoh. saya, Pak. Saya bisa kasih sumbernya. Jadi Pak Margarito namanya tadi masuk. Dari- Tapi setelah presiden lihat fotonya kok ada kumis, oh bukan perempuan. berarti tidak dibenarkan. Ini juga gue bilang gini, tadi gini. Gue bilang begini, karena ini nggak jelas nih dari mana ini namanya, ini siapa yang ngejodorin, Iya. siapa dan segala macam gitu ya. Jadi saya bilang ini bodoh nih, satu. Yang kedua, kalau Mr. Presiden ini lihat dan dengar nama saya, dia bilang ini manusia ini yang kemarin sama-sama dengan sedikit-sedikit beliau depan saya ini. Dia bikin pusing saya kemarin. Oke, baik. Ini nggak mungkin. Nanti Saya kita akan bilang, lanjutkan. Saya ini berbeda haluan dengan beliau, jadi tidak mungkin beliau pilih saya. Oke, Pak Margarito, kita akan Gitu. lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini 9 pansel KPK ini apakah menjadi sesuatu hal yang serius ataupun tidak sesaat lagi di News.pol. Yo. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.